Sekarang masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai looping atau perulangan di Python. 1. Pengertian looping atau perulangan. Looping atau perulangan adalah instruksi kode program yang dijalankan secara berulang-ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan bertujuan untuk mempersingkat waktu penulisan pernyataan program yang jumlahnya banyak. 2. Manfaat looping. Manfaat looping berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Hal ini tentu saja membantu kita karena kita tidak perlu menulis sejumlah sintaks yang berulang-ulang. 3. Python memiliki dua perintah looping, yaitu yang pertama ada while, digunakan untuk menjalankan tugas yang sama beberapa kali tanpa batas. Perulangan while akan terus berjalan selama kondisi yang ditentukan masih benar. 2. For, digunakan untuk mengulang sekali di atas data daftar. Perulangan for akan dijalankan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam variabel. Yang keempat, keyword, for, dan fungsi ring. Yang pertama, perulangan di Python bisa dibuat menggunakan kombinasi keyword for dan fungsi ring. 2. Keyword for adalah keyword untuk perulangan. Dalam penerapannya diikuti dengan keyword in. 3. Fungsi ring digunakan untuk membuat objek ring yang umumnya dipakai sebagai kontrol perulangan. Sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, buatlah pada program dan perulangan dengan hasil seperti di bawah ini: 5, 10, 15, 20, sampai 500. Sekarang kita masuk ke Python. Dari soal yang tadi, buatlah kode program atau perulangan dengan hasil 5, 10, 15, 20, sampai 500. Yang pertama, kita ketik for i in ring buka kurung 5, 500, 5. Maka nanti di sini angka tersebut akan keluar sampai 500, tetapi langkah-langkah 5. Titik 2, print dalam kurung i. Kita run. Oke. Jadi di sini angkanya keluar sampai 495 secara berurut. Namun angka tersebut langkah-langkah 5. Dari angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 495. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tampilkan perulangan 1 kurang n dengan n bilangan bulat. Tampilkan bilangan genap dan ganjil. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. N sama dengan integral atau int buka kurung input, masukkan bilangan
bulat N tanda petik, lalu for in ring buka kurung 1, N ditambah 1. If jika nilai I habis dibagi 2 atau sama dengan 0 maka print bilangan genap. Tapi jika tidak, maka print bilangan ganjil. Lalu kita run. Kita masukkan bilangan bulatnya yaitu 50. Maka di sini keluar hasilnya dari 1 sampai 50 diketahui bahwa 1 adalah bilangan ganjil, 2 adalah bilangan genap, 3 bilangan ganjil, 4 bilangan genap, begitu juga dengan seterusnya sampai 50 adalah bilangan genap.